Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali melanjutkan eksposisi kita. Mari kita membuka Roma pasal ke-7. Kita membaca ayat pertama sampai ayat ke-6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Kita membaca bertanggapan. Saya membaca ayat pertama, saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Kita bertanggapan membaca sampai ayat yang ke-6. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah membebaskan kami, kiranya kami boleh menghidupi kebebasan yang sejati itu untuk boleh menggenapkan tujuan dari Tuhan. Kami mau memahami lebih lanjut apa yang menjadi tujuan dari kami dipersatukan dengan Kristus, dimatikan sehingga kami mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Tolong kami melalui firman-Mu boleh terus bertumbuh dalam anugerah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, overview kitab Roma yang selama ini sudah kita jalankan. Hari ini masuk khotbah ke-34. Kalau Injil Yohanes sampai 70 khotbah, lalu kemudian 1 Yohanes karena cuma beberapa pasal berhenti di 34 khotbah. Tapi kitab Roma lebih panjang seperti Injil Yohanes sehingga pasti lebih dari 30 khotbah. Hari ini khotbah ke-34 dan kita overview. Kita telah membahas di dalam pasal pertama bahwa Paulus menjelaskan misinya. Dia itu mau memberitakan Injil ke Spanyol. Maka dia bercerita kepada orang Roma, saya mau pergi ke Spanyol memberitakan Injil, tapi saya kepingin mampir, saya sudah lama pengen ke Roma. Roma bukan gereja yang didirikan oleh Paulus. Saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa gereja-gereja yang paling besar waktu itu bukan didirikan oleh orang-orang yang paling penting. Tuhan pakai orang-orang biasa untuk akhirnya melayani juga. Dan Tuhan memakai orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak terlalu dianggap sebagai seorang yang soko guru, akhirnya muncul gereja-gereja besar pada waktu itu. Nah, Paulus mengatakan, saya rindu untuk melayani di sana, saya rindu berbuah di kota Roma, saya rindu memberitakan Injil di kota itu, lalu melibatkan kamu dalam penginjilan ke Spanyol. Lalu Paulus mulai memperkenalkan dirinya, siapa dia, apa teologinya, sehingga akhirnya orang Roma juga boleh membuka hatinya kepada Paulus. Dia mulai menceritakan mengenai apa itu Injil. Lalu kemudian kita melihat di dalam pembukaan kitab Roma pasal pertama semacam pengakuan iman singkat yang begitu padat mengenai apa yang dipercaya Paulus dan apa itu Injil yang sejati. Dan kemudian Paulus juga menjelaskan kenapa manusia sangat memerlukan berita sukacita atau berita Injil. Kalau Injil itu berita yang baik, kabar sukacita, berita buruknya apa? Maka di pertengahan pasal pertama dia mulai membahas murka Allah dinyatakan dari surga karena manusia menekan kebenaran, menindas kebenaran, menggantikannya dengan dusta. Dia mulai membahas mengenai psikologi manusia berdosa. Dan kita mulai masuk bagian-bagian yang sangat kelam yang menunjukkan fakta hidup kita. Kita membahas dari pasal pertama pertengahan masuk pasal 2 sampai nanti pasal yang ketiga. Paulus menyatakan baik orang Yunani, baik orang Yahudi, tidak peduli, semua manusia berdosa, semua manusia melawan Tuhan,
tidak terkecuali. Sehingga dikatakan dalam Roma pasal 3, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sehingga dengan demikian dosa itu universal. Kalau dosa itu universal, tidak ada manusia yang tidak berdosa, maka bagaimana caranya manusia yang berdosa itu dibenarkan di hadapan Allah? Nah, ini menjadi tema pokok yang sentral dalam kitab Roma, justification. Bagaimana orang yang bersalah dideklar, dinyatakan secara hukum benar di hadapan Allah. Maka kemudian di dalam pasal ketiga, Paulus mulai berbicara mengenai pembenaran oleh iman. Justification by faith. Hanya melalui iman, satu-satunya manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah. Hanya melalui anugerah Tuhan, satu-satunya manusia bisa dibenarkan. Maka dalam akhir pasal ketiga, Paulus menyatakan bahwa tidak ada dasar bahwa manusia bisa bermegah di hadapan Tuhan, kecuali berdasarkan anugerah Tuhan. Nah, setelah Paulus menjelaskan di pasal 3 mengenai doktrin pembenaran oleh iman, pasal keempat dia menjelaskan bahwa doktrin ini bukan ciptaannya dia. Bukan kreativitas barunya dia. Tetapi dia mau menyatakan bahwa doktrin ini sudah ada sejak dulu. Sejak zaman perjanjian lama. Maka dalam pasal 4 Paulus membuktikan bahwa Abraham, bapak leluhur mereka, itu sudah mengerti pembenaran oleh iman. Bahwa Abraham itu percaya dan dia dibenarkan. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Abraham dibenarkan karena dia beriman. Maka iman itu yang menjadi dasar pembenaran. Itu pasal yang keempat. Dan bukan hanya bicara mengenai kehidupan Abraham. Dia juga menceritakan kehidupan Daud. Dia mengutip doa Daud. Menceritakan bahwa dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Tetapi karena imannya. Maka demikian dibenarkan oleh iman. Bukan hanya muncul di kitab Roma. Tetapi juga sudah muncul sepanjang perjalanan. Bahkan dalam Abraham. Nah, setelah dia menjelaskan mengenai pembenaran oleh iman yang sudah semenjak dulu. Pasal 5, Paulus berbicara mengenai hasil pembenaran. Apa benefit dari justification? Apa yang kita alami karena pembenaran itu? Dalam pasal 5, Paulus membahas beberapa hasil pembenaran. Yang pertama, kita mengalami damai dengan Allah. Bukan sekedar damai dari Allah, tetapi damai dengan Allah. Karena dosa menjadikan kita bermusuhan dengan Allah. Kita mencari musuh yang salah. Kita mencari gara-gara dengan pihak yang sangat tidak tepat, yang paling berkuasa yang menentukan nafas hidup kita. Maka melalui penebusan dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Allah tidak lagi menjadi musuh kita. Sehingga dengan demikian kita bisa tenang. Kalau kita punya relasi yang tidak baik dengan orang lain, hati kita tidak tenang. Apalagi kalau orang yang kita musuhi itu sangat powerful. Tetapi dengan kita berdamai dengan Allah, ketenangan itu masuk dalam hidup kita. Dengan relasi yang baik dengan Allah. Yang kedua, kita beroleh kesempatan untuk masuk di dalam tahta anugerah, kata Paulus. Yesus seperti Asyar, kita waktu itu membahas Yesus adalah Asyar yang sejati. Kita ini Asyar meniru apa yang Yesus lakukan. Kita cuma bisa membawa orang dari depan, Asyar bawa masuk duduk di bawah. Ya kan? Carikan tempat duduk. Tapi Yesus Kristus membawa manusia berdosa, akses langsung di hadapan Bapa dan dibenarkan. Maka dia adalah Asyar yang membawa manusia masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah, kata Paulus. Hanya melalui Yesus. Dan yang ketiga, saudara, pembenaran membuat kita bisa bersuka dan ada pengharapan di tengah-tengah bahkan penderitaan. Nah, kita sudah membahas bagaimana penerimaan oleh Tuhan melalui justification itu memberikan kekuatan ketika kita bertahan menghadapi penderitaan. Lalu kemudian yang keempat, saudara, itu muncul di pasal yang ke-6. Justification membawa kepada pembenaran, kekudusan. Sehingga dengan demikian melalui kita dibenarkan, kita kemudian dibenarkan untuk hidup kudus. Ketika kita mendapatkan anugerah, anugerah itu kita manifestasikan di dalam hidup kudus bagi Allah. Dan nanti ada yang kelima, muncul di pasal 7, nanti kita akan bahas, yaitu pembenaran membawa kita mengalami kebebasan yang sejati, freedom. Nah, saudara, kembali ke pasal 5 tadi, di tengah-tengah setelah membahas mengenai ketiga aspek
hasil atau dampak dari pembenaran, maka dia mulai membicarakan lagi lebih detail bagaimana manusia dibenarkan oleh iman. Dan kita masuk saat itu beberapa khotbah yang cukup banyak karena materi yang Paulus sampaikan demikian padat, yaitu mengenai covenant of work and covenant of grace. Bagaimana pembenaran ini bekerja. Lalu kita membahas mengenai doktrin federal headship di dalam Adam atau di dalam Kristus. Di dalam Adam kita binasa, di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan. Lalu kita juga membahas mengenai doktrin imputasi. Ya, ada dosa Adam dikenakan atau diimputasikan pada seluruh manusia. Lalu kemudian ketika Kristus membenarkan kita, maka segala dosa kita dikenakan atau diimputasikan pada salib Kristus. Itu dalam surat Galatia. Nah, ketika kita diterapkan pada Kristus, sebaliknya kebenaran Kristus itu diterapkan pada kita. Ini ada dalam Yesaya pasal 53. Dosa kita ditanggungnya, bukan kesalahan dia sendiri dia menderita. Dia menderita karena kesalahan kita ditimpakan pada dia, kata Yesaya. Dan sebaliknya, oleh karena dia benar, maka kebenarannya itu membenarkan banyak orang. Nah, di sini kita sudah membahas dua tuntutan hukum. Manusia diselamatkan kalau dia berkenan di hadapan Allah, dia benar. Tetapi ketika manusia melanggar perjanjian, dia harus dihukum. Maka dengan demikian bagaimana manusia dibenarkan? Yang pertama, dia harus dihukum, maka harus ada yang menanggung hukuman. Maka Yesus Kristus mati bagi kita, menanggung hukuman kita. Tapi apakah setelah kita dibenarkan, diampuni karena dosa kita ditanggung, otomatis kita sudah bisa dibenarkan? Bagaimana caranya dibenarkan? Kan saya tidak hidup benar. Setelah saya diampuni dosanya, saya masih bisa berbuat dosa. Saya tidak bisa melakukan dengan sempurna apa yang Allah tuntut. Saya tidak bisa menjaga perjanjian dengan baik. Bagaimana saya dibenarkan? Maka di sini kita memahami ketaatan aktif Kristus. Dalam Roma pasal 5, ketaatannya membenarkan kita. Jadi active obedience of Christ, kita membahas bagian itu juga. Maka ketaatan Kristus dikenakan, kebenarannya membenarkan banyak orang. Kesalahan kita ditanggung oleh Kristus, dan ketaatan Kristus itu menjadi ketaatan kita. Lalu kemudian di situ saya juga mengatakan, dengan demikian pertanyaan kenapa Yesus tidak langsung datang naik ke atas kayu salib terus naik ke surga. Kenapa dia harus jadi bayi? Kenapa dia harus berproses? Kalau misalnya keselamatan hanya menanggung dosa, kan dia cuma datang naik kayu salib terus naik lagi. Tetapi saudara-saudara sekalian, dia perlu lahir. Sehingga boleh dikatakan dari lahir sampai mati, dia taat sempurna. Maka ketaatan Kristus itulah dikatakan di Roma pasal 5, ketaatan yang menyelamatkan. Diselamatkan melalui ketaatan Kristus. Kebenarannya membenarkan banyak orang, kata Yesaya. Nah, saudara, setelah membahas itu, di pasal 6, muncul pertanyaan, diulang 2 kali, yang akhirnya dijawab oleh Paulus. Kalau kita dibenarkan oleh iman, berarti kita boleh sembarangan berbuat dosa dong. Karena perbuatan kan tidak menyelamatkan. Saya berbuat tidak berbuat, saya diselamatkan. Itu sebabnya berarti kalau saya berbuat dosa, justru makin saya berbuat dosa, makin dapat anugerah dong. Paulus menjawab pertanyaan itu panjang lebar di pasal 6. Dia menceritakan mengenai identitas kita. Kita sudah mati terhadap dosa. Kita hidup bagi Kristus. Bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan itu? Orang yang menanyakan pertanyaan itu belum mengerti apa itu artinya mati terhadap dosa. Kalau kamu mengatakan saya mau berbuat dosa supaya lebih banyak anugerah, kamu tidak mengerti. Anugerah diberikan tujuannya supaya kamu hidup kudus. Anugerah diberikan supaya kamu lepas dari dosa. Kalau kamu bilang aku berbuat dosa supaya lebih banyak anugerah, artinya kamu tidak memahami apa itu anugerah. Anugerah diberikan supaya kamu hidup kudus. Lalu kemudian Paulus menggambarkan identitas kita itu dengan baptisan. Coba lihat waktu kamu dibaptis. Kamu mengerti kan apa artinya? Baptisan menyatakan kamu sudah dipersatukan, union with Christ. Baptisan menunjukkan kamu sudah dimasukkan dalam Kristus. Sehingga kamu di dalam dia di dalam kamu. Maka ketika Kristus mati, kamu juga ikut mati bersama Kristus. Kamu mati terhadap dosa.
Sehingga waktu Kristus bangkit, kamu juga mengalami kebangkitannya dia. Kamu akhirnya mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Ini namanya union with Christ. Nah lalu kemudian setelah itu, dia mulai masuk yang kita sudah bahas 2 minggu lalu, fakta yang mengejutkan saudara. Dia mengatakan pakai tubuhmu jangan menjadi the weapon of wickedness. Senjata-senjata atau instrumen-instrumen kecelakaan. Tetapi pakailah tubuhmu sebagai the weapon of righteousness. Jadikan itu menjadi senjata terang. Saya mau berbuat dosa. Tahukah kamu ketika kamu bertindak, tindakan di luar itu menyatakan siapa yang kontrol hatimu. Siapa yang bertahta dalam hatimu. Kalau kamu memberikan tahta hatimu pada dosa, maka yang keluar itu tidak akan berdosa. Kamu tuh hamba dosa. Tapi kalau kamu menyerahkan hatimu itu kepada Tuhan, Tuhan bertahta, maka kamu pakai seluruh hidupmu itu menjadi senjata terang. Maka dengan demikian apa yang kau lakukan, menyatakan siapa yang bertahta, yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Hah, Tuhan? Apa artinya menjadi Tuhan? Karena kamu itu hamba. Loh, kok saya itu hamba? Iya. Saya mau bebas. Tidak ada itu. Bebas sebebas-bebasnya tidak ada. Kita sudah bahas. Tidak ada bebas sebebas-bebasnya. Maka cuman ada 2 macam perhambaan. Diperhamba oleh dosa atau menjadi hamba Kristus. Kita itu hamba siapa? Saya otentik. Semua yang saya putuskan, keputusan saya sendiri. Tidak bisa saudara. Waktu kita mengatakan saya otentik, saya tidak dipengaruhi, saya memutuskan segala sesuatu pakai cara sendiri, itu diperhamba oleh diri sendiri, diperhamba oleh dosa, diperhamba untuk melawan Tuhan, maka itu adalah kebebasan yang palsu. Sementara kita bebas dalam pemahaman Paulus menjelaskan, ketika kamu dilepaskan dari dosa, kebebasan adalah ketika kamu diikat oleh yang benar. Maka siapa yang mengikat kita? Saudara-saudara sekalian punya kesempatan anak untuk bebas, tidak usah diikat oleh orang tua, semau-mau saya sendiri. Saudara-saudara sekalian kadang-kadang baru sadar, wah celaka saya bebas mau-mau saya sendiri. Tapi akhirnya pengertian tentang gizi tidak ada, makannya sembarangan. Akhirnya entah obesitas, sakit apa segala macam, anak baru sadar, ini kebebasan yang menghancurkan saya. Sementara oleh orang tua kayaknya nggak enak, tapi orang tua jaga, apalagi orang tuanya ngerti gizi, orang tuanya rajin olahraga, anaknya sehat luar biasa. Mau diikat oleh siapa? Saya mau bebas sebebas-bebasnya. Saya waktu itu lagi ngajar saudara ya, masuk tema tentang kebebasan di satu SMA. Lalu saya bahas satu kalimat Jean-Paul Sartre, manusia itu dikutuk menjadi bebas. Loh apa itu, apa artinya? Kok bebas dikutuk? Ya kalau kamu misalnya dikutuk menjadi bebas, artinya kamu bertanggung jawab atas semua kehidupan. Padahal ada banyak hal kita nggak bisa kontrol. Saya membandingkan itu dengan providensia atau pemeliharaan Allah. Kalau dalam pemeliharaan Allah, bahkan ketika kamu salah, ada Allah yang mengasihi kamu dan kau berserah kepada Dia. Bahkan kesalahanmu pun Tuhan bisa pakai untuk kebaikan. Ada pengharapan dan point return. Tapi kalau misalnya kamu bebas dan bertanggung jawab atas seluruh hidupmu, 100%, tidak ada apapun. Maka berarti gagal itu ya hancur sehancur-hancurnya dan tidak ada maknanya. Menakutkan sekali, kamu dikutuk menjadi bebas, kebebasan itu menakutkan. Nah, maka saya bilang sama dia, mana kamu lebih suka? Seperti ini diatur atau benar-benar bebas? Boleh belajar, saya ceritakan satu sekolah namanya Summerhill, saudara. Orang mau SD, mau 7 tahun, mau 11 tahun, mau 15 tahun, terserah. Mau masuk kelas, mau nggak masuk kelas, terserah, tidak dihukum. Mau bikin PR, nggak bikin PR, terserah. Coba bayangkan saudara anak kelas 2 SD. Menyenangkan nggak? Kalau menyenangkan masuk. Nggak menyenangkan, nggak usah masuk kelas. Kamu mau di sekolah di sini 15 tahun, terserah. Mau 3 tahun, terserah kamu. Saya bilang sama anak SMA, kira-kira kalau kamu kayak begitu kan kamu belajar atau kamu nonton? Nonton, mereka bilang gitu kan. Lulus gak? Enggak. Jadi kadang-kadang mereka pikir, tidak semua kebebasan, saya bahkan tidak sanggup menghadapi kebebasan seperti itu. Mereka sadar, saudara. Mereka satu sisi gak seneng diatur. Tapi mereka juga sadar ketika diberikan kebebasan seperti itu, ya mana saya bisa. Saudara, jadi faktanya adalah, siapa yang mengikat kita? Tidak ada kebebasan yang sangat bebas. 2 minggu lalu kita berbicara mengenai Allah Tritunggal. Secara
ontologi pada dasarnya, pencipta kita itu dalam relasi. Dan ikatan yang sejati itu adalah ikatan yang membebaskan. Maka kebebasan Kristen bukan kebebasan tanpa ikatan, tetapi siapa yang ikat kita. Diikat oleh keluarga yang baik itu membebaskan, bukan ikatan. Anak-anak yang punya orang tua yang baik itu bukan ikatan, itu kebebasan bagi mereka. Punya teman-teman yang baik itu bukan ikatan, itu kebebasan, saudara. Siapa yang mengikat kita, menentukan kita terikat atau bebas. Dan Paulus menjelaskan, artinya bebas, itu adalah bebas dari ikatan lama, masuk dalam ikatan baru. Nah, masuk pasal ke-7, saudara. Bagaimana kita dibebaskan dari tuan yang lama, lalu kemudian kita dipersatukan dengan yang baru. Pasal 7 ini, saudara, mau menjelaskan bahwa kita sudah bukan hamba dosa lagi, tapi bukan berarti nanti ketika kita masuk pertengahan, bukan berarti kalau kita sudah tidak diikat oleh dosa, bukan hamba dosa, bukan berarti kita tidak ada pergumulan dengan dosa, bukan berarti begitu. Jadi meskipun kita sudah milik Kristus, kita juga masih bergumul dalam dunia ini, ada pergumulan yang real, bahkan sulit dengan dosa. Dan itu fakta, saudara. Maka bukan berarti kita sudah pernah membahas, setelah saya dalam Kristus, langsung kita tuh jadi nek sama semua dosa, saudara. Dan hampir gak bisa berdosa. Karena kita sangat tidak nyaman dengan dosa. Tidak, seringkali tidak demikian, saudara. Kita orang Kristen juga digoda dan harus berhadapan dengan dosa. Keserakahan, ketamakan, kemalasan, ketakutan, itu juga menjadi sesuatu yang mengancam kita. Kita takut gak mau pelayanan. Kita malas, kita tidak mau terjun di dalam ladang Tuhan. Kita tamak, kita akhirnya melakukan dosa dan sebagainya. Kita juga masih punya kelemahan-kelemahan dan kita bergumul, saudara. Kita punya rasa pride yang tinggi, sehingga akhirnya gampang sekali kita tersinggung, kita menjadi marah, kita menjadi menarik diri, dan banyak dosa-dosa yang lain, saudara. Kita juga masih rentan seperti itu. Begitu penuh dengan kelemahan. Nah, maka kalau pasal 6, Paulus itu beradu jawab dengan orang antinomian yang mengatakan hukum tidak perlu, aturan tidak perlu. Dalam pasal ke-7 dia menjawab kaum perfeksionis. Kalau sudah di dalam Kristus, kita jadi gampang untuk tidak berbuat dosa. Lalu kemudian kita bisa jadi suci 100%. Nah, ini nanti juga dijawab di dalam kitab Filipi. Ada sekelompok orang yang mengatakan kita itu sudah sempurna. Paulus mengatakan bukan karena aku sempurna, tapi aku melihat ada sesuatu yang indah. Aku berlari-lari mengejar. Bukan karena aku sudah mendapatkannya, tapi aku juga berlari untuk mengejarnya. Dia melawan kaum perfeksionis, saudara. Jadi kita semua masih bergumul dalam dosa. Kita masih bisa berdosa. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 9 kita ingatkan, orang yang di dalam Kristus peka terhadap dosa. Barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Saudara sekalian, maka union with Christ tidak kompatibel dengan perfeksionis. Di Indonesia ini ada loh, saudara, pendeta yang klaim bahwa dirinya sempurna tidak berdosa. Nah, itu perlu banyak baca pasal 7. Saya waktu itu di sekolah teologi, lagi makan siang bareng sama teman, lalu kemudian nonton TV. TV-nya ada talk show, acara Kristen gitu. Ada pendeta diwawancara sama pendeta yang lain. Lalu pendeta ini mulai ngomong. Itu di kitab Kejadian ada ular, kata pendeta itu. Ular itu dihukum Tuhan, makannya tanah. Nah, manusia dari debu tanah. Jadi ular tuh makanannya manusia. Terus pendeta yang sebelah itu, ya saudara sekalian, maksudnya pasti setan mau memangsa kita. Ya, hap dimakan gitu loh, dimakan habis kita makan. Ya, kita udah mulai ketawa-ketawa itu, ya kan? Waduh, ini orang ngaco gitu kan ya. Yang satu berusaha meluruskan. Jadi setan makanannya kita ini makanan setan gitu ya. Jadi mau dimakan, makan, nanti kita habis. Jadi kita mesti percaya Yesus supaya tidak dihabisin dimakan setan. Makan itu loh, ular makan, ular kan makannya kita gitu. Yang satu, ya saudara-saudara sekalian, maksudnya memang iblis mau menjatuhkan diri. Oh bukan, makan digigit gitu. Mau dialihkan atau gimana, yang namanya ngaco gitu. Aduh kayak gini saya pikir ya, disebarin lewat TV nih orang ya, ngaco gak karu-karuan. Terus kalimat berikutnya, saya itu dipanggil jadi pendeta, yang panggil langsung Tuhan Yesus. Buktinya saya tidak dosa. Hah?
Maksudnya apa? Ya saya sudah gak ada dosa. Saya sudah suci. Ya kan? Kalau saya nggak suci, saya nggak jadi pendeta. Ya. Saya bisa buktikan loh, saya suci, tidak ada dosa. Oh gimana Pak? Oh saya bilang ya, kalau misalnya saya tidak suci, saya dihukum Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan saya nggak mati, artinya saya suci. Saya lihat-lihat tangan sama teman saya gitu kan ya. Ini pendeta konslet benar-benar gitu ya. Yang lebih konslet lagi yang percaya saudara. Ya misalnya saya bilang begini saudara ya. Saudara saya ngaku ya, saya ini Kamen Rider. Saya nggak bohong loh, saya Kamen Rider. Saya hitung sampai 5. Kalau saya bukan Kamen Rider, saya pingsan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak pingsan, I Kamen Rider gitu. Ya masa kayak begitu gitu kan. Lalu orang kata, wah iya dia tidak mati loh. Wah dia benar-benar tidak ada dosa gitu. Itu aja kalimat sudah penuh dengan dosa, penipuan. Kenapa? Barang siapa mengatakan dirinya tidak berdosa, ia mengatakan Allah pendusta. Loh itu loh. Apa gak kurang serius bilang Allah pendusta? Iya kan? Saya tidak berdosa, saya suci. Kalimatnya kayaknya enak saudara. Itu mengatakan apa? Ini kata Alkitab loh. Barang siapa mengatakan dirinya tidak berdosa, maka ia menjadikan Allah pendusta. Karena Allah mengatakan kamu berdosa, saya tidak. Artinya kan kita mengatakan Tuhan bohong. Saudara misalnya mengatakan besok libur. Anak Anda mengatakan, enggak Pak, enggak Ma, besok tidak libur. Loh besok libur, besok tidak libur. Maksudnya kalau mama enggak salah ya mama papa bohong. Saudara mengerti ya logika Yohanes ya. Barang siapa mengatakan dirinya tidak berdosa, dia menjadikan Allah sebagai pendusta. Jadi kita nanti akan melihat saudara ya, pergumulan yang begitu intens yang Paulus ceritakan. Bagaimana kita juga bergumul di dalam dosa dan kita bisa mendapatkan kemenangan, tapi bukan berarti tidak ada pergumulan. Nah, kalau di dalam pasal ke-6, Paulus memberikan 2 contoh mengenai union with Christ. Yang pertama baptisan, yang kedua adalah perhambaan atau perbudakan, yaitu perbudakan sebagai transfer tuan, bahwa kita sekarang diberikan tuan yang baru. Maka di dalam bagian ini, di dalam pasal ke-7, Paulus memberikan ilustrasi yang lain, yaitu pernikahan. Dalam pasal 7 ini union with Christ dilukiskan oleh Paulus dalam gambaran suami yang lama sudah mati. Karena suami yang lama sudah mati, kita sah untuk akhirnya menikah dengan yang baru. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kita bicara mengenai union with Christ yang digambarkan pernikahan jasmani. Nah jadi ilustrasi ini bukan alegori ya saudara. Alegori itu gini, setiap detail ada maknanya, itu namanya alegori. Tetapi lukisan mengenai pernikahan sebagai contoh di dalam bagian ini adalah semacam sesuatu prinsip, ada satu poin yang Paulus akan angkat. Yaitu poinnya apa? Kita akan lihat ya beberapa poin yang mau diangkat oleh Paulus dan bukan setiap detail. Ya misalnya gini saudara, kalau saudara mengatakan setiap detail itu maksudnya apa Pak? Gini, Paulus kan bilang kalau suaminya mati maka artinya kamu bisa menikah lagi. Kalau suaminya masih hidup, kamu nikah lagi, kamu berzina. Ya kan? Nah, maka Paulus mengatakan kesimpulannya, kamu sudah mati terhadap dosa. Loh yang mati siapa Paulus? Sekali lagi saudara ya, kalau suaminya mati, ya kamu masih bisa nikah lagi, dapat suami yang lain. Ya kan? Kalau suami masih hidup, kamu tidak bisa nikah lagi karena kamu dianggap berzina. Maka sekarang di dalam Kristus, kamu sudah mati. Loh yang mati kok aku gitu. Kalau saudara satu persatu jadi bingung gitu. Ya kan? Ini jadi suami mati artinya apa? Saya mati artinya apa? Itu tidak akan ketemu artinya. Tetapi ada beberapa poin yang kita bisa ambil dari perumpamaan Paulus ini. Ada beberapa hal yang saya berikan. Poin pertama, ayat 1 sampai ke 3 mengilustrasikan istri yang menikah tunduk pada otoritas suaminya. Itu yang mau diangkat. Ya. Jadi ketika berelasi, kita tunduk pada otoritasnya. Kita di dalam Adam, maka kita tunduk pada otoritas itu, kita ada di dalam penghakiman. Jadi istri yang menikah tunduk pada otoritas suaminya. Pernikahan membawa istri masuk kepada otoritasnya, poin itu. Waktu saya di dalam Adam, saya dipersatukan dengan Adam, saya tunduk pada otoritas Adam, sehingga akhirnya saya dihukum bersama dengan Adam. Yang kedua, ketundukan istri itu bersifat seumur hidup.
Nah ini poin yang mau diangkat. Jadi Paulus berangkat dari prinsip umum bahwa seseorang tidak bisa mengikatkan dirinya pada yang lain selama masih ada dalam ikatan yang hidup. Ya, jadi selama masih ada ikatan dan orang itu hidup, tidak bisa dilepaskan. Karena pernikahan itu adalah pernikahan seumur hidup. Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi Paulus menjelaskan kalau kamu masih ada dalam ikatan, lalu kemudian kamu nikah lagi, ya saudara sengaja tinggal istrinya atau suaminya pergi, lalu setelah jauh tidak ketemu, udahlah kan sudah nggak ketemu lagi. Oh ini masih dalam ikatan loh. Enggak sudah nggak ketemu, aku nikah lagi. Nah itu dikatakan, Paulus mengatakan kamu berzina. Kenapa? Dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, dia masih ada, pernikahan itu berlaku seumur hidup. Maka kalau kamu menikah, kamu berzina, kamu melanggar hukum, melanggar aturan. Nah jadi prinsip kedua, ketundukan itu bersifat seumur hidup. Tapi ada yang ketiga saudara, meskipun ikatan ini permanen, tetapi ada kemungkinan, posibilitas ikatan ini diputuskan. Sehingga bisa masuk dalam relasi yang baru. Nah kita melihat ya, secara legal masih bisa. Ikatan yang lama ini kuat seumur hidup, tapi masih bisa diputuskan. Bagaimana caranya? Kematian. Nah jadi Paulus bicara mengenai hal sehari-hari, kamu kalau misalnya ya ada suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami, kan kamu diizinkan untuk menikah lagi. Ya, itu legal. Maka yang terjadi adalah ketika kamu di dalam Kristus, kamu mati sehingga tidak ada ikatan lagi. Jadi poin ketiga, kematian itu memutuskan ikatan. Ikatan itu bisa diputuskan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, melalui Yesus kita mati sehingga kita tidak lagi diikat oleh yang lama. Saudara, maka apa bedanya Batman dengan Yesus? Apa bedanya Batman dengan Yesus? Batman menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Maka dia disebut Dark Knight. Dalam bagian akhir dia mengatakan, aku mesti pakai gelap. Karena aku ini menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Jadi karena aku bukan menegakkan hukum pakai hukum, hukum tidak berfungsi, maka aku menegakkan hukum pakai cara melanggar hukum, maka aku adalah kesatria hitam. Aku Dark Knight, aku Batman. Film tutup, gitu kan ya. Jadi filosofinya adalah bagaimana melanggar hukum untuk menegakkan hukum. Nah nanti dalam Batman selanjutnya mulai muncul masalah. Kalau Batman-nya banyak gimana? Semua orang terinspirasi. Gue terinspirasi juga nih men, gitu kan ya. Ketika ditangkap, kenapa kamu jadi Batman? Loh aku mau jadi kamu. Kamu kan caranya begini juga, menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Kenapa kamu boleh, aku nggak boleh? Pertanyaan itu menarik. Kenapa hanya boleh kamu yang jadi Batman? Kenapa aku nggak boleh jadi Batman? Aku juga mau menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Ya, nah itu pertanyaan filosofis yang diajukan. Bolehkah saya melanggar hukum untuk menegakkan hukum? Jikalau itu boleh, maka menjadi prinsip universal, semua pelanggaran hukum diatasi dengan cara melanggar hukum. Tetapi Yesus, saudara, membebaskan kita tidak dengan cara melanggar hukum loh. Yesus menyelamatkan kita dengan cara menggenapkan hukum. Nah itu nanti minggu-minggu depan kita akan mempelajari itu. Mengenai bagaimana Yesus menggenapkan Taurat. Bahkan Taurat itu kegenapannya ada pada Yesus. Jadi Yesus menyelamatkan kita tidak pakai cara melanggar hukum. Dia menggenapkan hukum. Melalui di dalam Kristus kita mati. Secara sah kita sudah terpisah. Lalu secara sah kita sekarang yang keempat. Kita bisa berelasi dengan yang baru. Dan yang keempat, ketika kita sudah dipisahkan dari yang lama, kita kemudian berelasi dengan Kristus, tujuannya adalah untuk berbuah. Ayat keempat tadi, kita dipersatukan dengan Kristus untuk berbuah bagi Allah. Jadi ibarat pernikahan saudara, suami yang lama mandul, tidak ada buah. Kalau ada buah busuk ya saudara, itu nanti ada namanya deceptive fruit, buah-buah palsu yang muncul dalam Injil Matius. Jadi Tuhan mengatakan dari buahnya kamu kenal pohonnya. Kan ada saudara ya, sama-sama di gereja itu ada orang yang buahnya palsu. Oh kelihatan
jadi berkat, kelihatan memuji Tuhan. Tapi sebetulnya semuanya itu adalah ambisi pribadinya dia, keinginan egoisnya dia, kelihatannya baik. Tapi lama-lama orang akan makin peka. Ini kayaknya bukan untuk Tuhan. Ini sepertinya bukan orang ini tidak pernah kenal Kristus. Sepertinya orang ini melakukan seperti profesional yang lain. Tidak ada karena dia jiwanya diselamatkan. Saudara bisa mengenal ini bukan buah kebenaran. Ini bukan buah Injil. Karena dari buahnya kamu akan kenal pohonnya. Ini kok orang sama sekali gak ada takut Tuhannya ya. Ini orang kenapa begini ya? Wah ini berarti profesional dia. Dia pinter hitung di kantor. Sekarang dia pinter hitung di gereja. Tapi gak ada perasaan takut akan Tuhan. Gak ada perasaan memberikan untuk Tuhan. Ini buahnya buah palsu. Karena buah yang tidak dilakukan dari union with Christ. Kebersatuan dengan Tuhan. Untuk Tuhan. Maka dia berbuah. Nah jadi tujuannya saudara berbuah. Suami yang lama itu mandul. Suami yang baru itu subur. Sehingga relasi dengan Kristus menghasilkan buah. Nah ini adalah ilustrasi dari dunia pernikahan. Menggambarkan union with Christ. Kita berbuah banyak. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15, kita melihat dipersatukan dengan Kristus melalui satu ilustrasi pohon anggur ya. Anggur itu ada pokoknya, ada carangnya. Yesus mengatakan barang siapa melekat padaku, union with Christ, dilukiskan dengan anggur, maka ia akan berbuah lebat. Jadi kita itu dipanggil bukan untuk sekedar kerja. Kita dipanggil untuk bekerja dan memberi buah, saudara. Bukan cuma sekedar kerja. Ngerjain apa? Ya kerja, enggak. Bekerja dan memberi buah. Dan kita dipanggil, Yohanes pasal 15, untuk berbuah lebat dan memuliakan Tuhan. Buahnya juga jangan sedikit. Mari kita berbuah lebat bagi Tuhan. Nah saudara, bagaimana berbuah lebat? Yohanes pasal 15 mengatakan ada dua hal. Yang pertama, manusia berbuah lebat kalau dia melekat pada Kristus. Jadi union with Christ, barang siapa di dalam aku, dia berbuah lebat. Karena di luar aku, engkau tidak bisa melakukan apapun, kata Yesus. Jadi di luar Yesus itu buah palsu, saudara. Di dalam Kristus, baru orang itu bisa menghasilkan buah. Nah, maka buah yang sejati adalah buah hasil melekat pada Kristus. Maka ketika saudara sudah ada dalam Kristus, saudara pasti berbuah. Saudara pasti berbuah. Dan buah itu alami. Ketika saudara di dalam Kristus, kerinduan Anda pada Kristus, kasih Anda pada Kristus, itu akan mulai berbuah. Nah, yang kedua saudara, Yesus mengatakan, Bapakku, dia punya dua tugas, saudara. Bapakku akan memotong ranting-ranting yang tidak melekat padaku. Ranting palsu, saudara. Melekat palsu. Ada di gereja, tapi dia lalang misalnya. Bukan kita yang potong, saudara. Bapak di surga yang akan potong. Jadi Bapak di surga akan memotong dan ranting-ranting yang melekat pada Yesus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi anggur itu saudara, kalau misalnya sudah banyak ranting-ranting tidak perlu, ketika dipotong, maka nutrisinya itu bisa terfokus pada buah. Dan ketika dipotong, yang rindang itu menjadi makin kebuka, cahaya matahari bisa masuk sampai ke dalam. Jadi di situ dibersihkan, dipotong, sakit prosesnya untuk lebih banyak berbuah, kata Yesus. Kita sudah melekat dalam Kristus, kita berbuah. Saya mau Tuhan berbuah lebih lebat. Oke, saya potong. Iya kan saudara? Jadi saudara mengatakan, Tuhan apa makna hidupku? Kamu dipanggil untuk bekerja, memberi buah. Saya mau berbuah lebih lebat Tuhan. Saya sudah berbuah, saya pasti berbuah. Karena saya di dalam engkau kok, saya pasti berbuah. Tapi saya mau berbuah lebih lebat Tuhan. Oke siap, saya potong gitu. Kadang-kadang kita mau berbuahnya, enggak mau dipotongnya saudara. Enggak mau disucikan, enggak mau diproses oleh Tuhan. Iya kan? Mau berbuah lebat, oke saya potong dulu ini supaya ini nggak perlu, ini hidupmu ini nggak perlu, saya potong. Ini apa nih pride-mu? Nggak potong, ini tandukmu besar, saya potong, ya. Melayani Tuhan, ngambeknya besar, potong. Ngeluhnya besar, potong, ya kan? Takutnya kebanyakan, potong gitu. Potong sama Tuhan supaya kita bisa melayani, supaya berbuah lebih lebat. Tapi dipotong nangis. Kenapa Tuhan jahat? Loh katanya mau berbuah lebat, ya tak potong gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk berbuah dan berbuah lebat. Maka melekat pada Kristus dan dibersihkan oleh Bapa. Sehingga kita mempunyai polikarpos. Poli itu banyak,
Karpos itu buah, polikarpos. Ada seorang namanya Polikarpus. Itu artinya berbuah lebat. Berbuah yang banyak. Seorang uskup murid Yohanes di Smyrna. Ya, namanya adalah Polikarpus yang mati martir bagi Tuhan. Nah, jadi kita menjadi Polikarpos, orang yang berbuah banyak. Saudara, di dalam Narnia ya, kisah Narnia dari C.S. Lewis, itu ada satu kisah mengenai seorang anak badung namanya Eustace. Nah, saya punya anak juga namanya Eustace. Tapi karena cewek dikasih nama Eustacia, ya kan? Nah, Eustace itu berasal dari bahasa Yunani, eu itu artinya kan baik. Kalau Jawa itu su. Ya kan? Su itu baik, ya kan? Sugiri, gunung yang baik. Saya Sutrisno, kasih yang baik. Ya kan? Jadi su itu baik atau sejati. Ya, Suharto, harta yang baik atau harta sejati. Harusnya Injil tuh ya, saudara ya, harta sejati itu ya. Iya. Nah, jadi you itu baik. Lalu Stakios itu bulir gandum. Ya, Eustakios, ya, Eustakios itu bulir gandum yang baik atau panen yang baik. Ya. Nah, panen yang baik itu menunjukkan satu kestabilan dan satu produktivitas. Sehingga sering sekali Eustace itu artinya fruitful. Karena bulir gandum atau panen yang baik. Fruitful atau stabil, stabilitas. Ya, Eustacia itu kestabilan, keteguhan, lalu kemudian produktivitas, berbuah. Nah, jadi berbuah. Si Eustace ini mau berbuah, saudara. Tapi dia itu egois. Buahnya buah beracun, saudara. Dia itu jahat. Dia serakah, dia malas. Maka suatu ketika dia kabur dari tugas di kapal, dia masuk ke dalam sebuah gua, di situ dia lihat ada gelang, dia pakai, ketika bangun berubah jadi naga. Dia tidak suka dengan kondisinya sebagai naga. Dia mau berjuang untuk lepas dari naga itu. Dia cakari kulitnya sendiri, saudara. Tapi tidak berhasil. Setiap kali dia cakar badannya, maka numbuh lagi. Jadi meskipun bagaimanapun dia koyak-koyak dirinya, kembali lagi. Dia mau berjuang. Dia mau mencoba keluar dari dirinya sendiri, tapi tidak bisa. Dia berubah menjadi naga. Sampai dia berjumpa dengan Aslan, singa Aslan yang menjadi perwujudan figuratif dari Kristus dalam kisahnya C.S. Lewis. Lalu kemudian Aslan bikin dia mengambang, terus kemudian dicakar. Saudara. Wah, dicakar, dirobek-robek. Wah, Eustace kesakitan luar biasa ketika dia dirobek oleh Aslan. Tapi hanya Aslan yang dia bisa sampai ke dalam dan keluarkan si Eustace. Jadi dia robek, hancur semua, dia ambil, dia masukkan ke sumur, lalu kemudian keluarlah Eustace, menjadi Eustace yang baru. Untuk berbuah perlu dicakar, untuk berbuah perlu proses. Dan Yohanes 15 mengatakan, Bapakku di surga membersihkan kamu, supaya kamu lebih banyak berbuah. Kita sudah dilepaskan dari cengkraman yang lama. Lalu kemudian kita masuk ke dalam persekutuan yang baru dengan Kristus, yang digambarkan lewat pernikahan. Dan lewat pernikahan, orang yang subur berbuah. Kalau dalam konteks pernikahan misalnya punya anak, kalau dalam perkebunan yang mempunyai buah yang banyak. Dan bagaimana melekat pada Kristus dan bersiap dibersihkan oleh Tuhan. Berbahagialah kita saudara sekarang yang memahami hal ini dan mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi pada hidupku, aku akan menerimanya. Aku minta kekuatan untuk belajar dari setiap situasi. Mungkin Tuhan sedang melatih kita. Mungkin Tuhan sedang membersihkan kita. Berdoalah, minta berbuah lebih lebat. Minta berbuah lebih banyak. Memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Roma pasal 7 yang baru kami baca dan renungkan. Tuhan sudah melepaskan kami dari ikatan yang lama, membawa kami masuk dalam ikatan yang baru. Dan di dalam ikatan itu kami akhirnya mendapatkan satu hal yang indah dari Tuhan, yaitu kami mempunyai buah-buah yang baik. Tuhan tolong supaya kami boleh lebih banyak lagi berbuah. Dan kami menerima ketika Tuhan mau berkenan untuk memangkas kami, membersihkan kami, mengerat kami, sehingga kami boleh lebih banyak berbuah bagi Allah.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.